Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari Ustadz Maher bisa dihukum 18 tahun atas 3 perkara. Sumber saya dari YouTube. Mbak Ustadz Maher ini ada 3 perkara penghinaan kepada orang lain. Dan 3 perkara tersebut sudah ada yang mengadukannya ke polisi. Dan 3 perkara tersebut yaitu: 1. Perkara penghinaan kepada mantan Presiden Gus Dur. Jadi katanya Gus Dur itu tidak bisa melihat katanya. Antara lain itulah yang intinya. Jadi sehingga dia menghina. Kedua, perkara penghinaan kepada Kiai KH Lufti dari NU. Katanya dia suka pakai kerudung seperti perempuan dan katanya ya. Jadi sifatnya menghina, masih panjang lebar penghinaannya itu. Saya hanya intinya saya yang saya sampaikan. 3. Perkara penghinaan kepada Nikita Mirzani yang sudah diadukan sendiri ke polisi dengan tudingan Ustadz Maher kepada Nikita Mirzani, yaitu babi lonte penjual selangkangan. Itulah penghinaan yang disampaikannya kepada Nikita Mirzani oleh Ustadz Maher tersebut. Perkara penghinaan Ustadz Maher, ancaman hukumannya berdasarkan Undang-Undang ITE, ancamannya 6 tahun. Jadi bila polisi nanti menyelesaikan perkara Ustadz Maher ini, dilakukan satu persatu dengan cara pertama, perkara penghinaan Gus Dur dilimpahkan dulu ke pengadilan, lalu diproses nanti di persidangan. Setelah diteliti semua, diperiksa semua para saksi dan barang bukti yang tersangka, lalu hakim menghukumnya, menjatuhkan hukuman kepada Ustadz Maher tersebut selama 6 tahun. Jadi selama 6 tahun dia kalau perkara pertama masuk di penjara. 6 tahun ini biasanya dipotong tahanan, karena sekarang ini dia dalam proses pemeriksaan polisi, ditahan, sehingga nanti kalau dijatuhkan hakim nanti hukumannya selama 6 tahun, maka dipotong tahanan. Setelah perkara pertama selesai, dilanjutkan dengan perkara penghinaan KH Lufti, Kiai Khos Lufti ya, dilimpahkan ke pengadilan. Lalu setelah diperiksa semua saksi ahli dan juga keterangan tersangka dan barang bukti, lalu hakim menjatuhkan hukuman selama 6 tahun penjara. Setelah selesai perkara Lufti disidangkan, kemudian polisi melimpahkan perkara penghinaan Nikita Mirzani. Nikita Mirzani ini dilimpahkan lagi ke pengadilan, lalu hakim nanti menjatuhkan hukuman 6 tahun. Bisa juga 6 tahun dijatuhkan nanti atas perkara, karena dia menghina Nikita Mirzani ini, katanya babi lonte penjual selangkangan. Itulah jadilah putusan daripada hakim, 3 putusan perkara pengadilan, karena penyelesaian dicicil satu persatu. Bila hakim nanti menghukum setiap perkara 6 tahun dikali 3 perkara, berarti selama 18 tahun dia nanti akan meringkuk di penjara. Jadi Ustadz Maher ini dihukum selama 18 tahun, akan meringkuk nanti dalam penjara. Jadi selama di penjara nanti dia tidak bisa memberikan ceramah-ceramah di tengah-tengah masyarakat seperti biasanya, sehingga nanti dia akan meringkuk dalam penjara tersebut sebagai pembelajaran atas perbuatan yang dilakukannya, yang disakitinya orang lain. Itulah imbalannya dia, imbalan hukuman yang diberikan kepadanya atas perbuatan yang dilakukannya, melakukan penghinaan kepada Gus Dur, kepada Kiai Khos dan juga Kiai Khos Lufti dan juga Nikita Mirzani, yang berakibat masuk penjara dia. Jadinya maka Ustadz Maher lain kali, harapan saya Ustadz Maher lain kali dijaga mulutnya
jangan menghina orang lain yang menyakiti hati orang lain. Padahal dia seorang ustadz, harus bisa menjaga mulutnya, jangan selalu mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas diucapkan seorang ustadz. Yang perlu harus dijaga itu demi kelangsungan daripada kehidupannya yang baik di tengah-tengah masyarakat. Kalau dia nanti hidupnya baik di tengah-tengah masyarakat, maka dia nanti selalu ada kesempatan memberikan ceramah agama kepada masyarakatnya. Tidak seperti sekarang ini, karena dia sudah di penjara, maka haknya sudah dikurangi, kebebasannya sudah dikurangi selama di penjara, sehingga dia tidak boleh melakukan ceramah-ceramah agama Islam di masjid-masjid lagi, karena sudah dibatasi dia di dalam penjara tersebut. Padahal penjara tersebut nanti kalau sampai 18 tahun, semua perkaranya itu dijatuhkan hukuman oleh hakim, maka selama 18 tahun itu nanti dia sudah bisa sampai tua di dalam penjara tersebut. Jadi harapan saya, kalau nanti Ustadz Maher ini sudah keluar dari penjara, jangan lagi melakukan perbuatan-perbuatan yang sifatnya menghina orang lain yang sudah masuk kategori perbuatan kejahatan, demi nanti kita hidupnya di masa depannya. Sekian dan terima kasih.